Oke, halo, selamat siang, sahabat berproses. Bertemu lagi nih, semoga kali ini Mbak Zolanya bisa hadir sambil kita tunggu. Nah, sahabat berproses, kali ini kita bakal ngebahas mengenai rape jokes. Is it really too much or we are just being too sensitive? Nah, halo teman-teman yang sudah hadir. Oke, mungkin kita tunggu lagi Mbak Zolanya. Oke, jadi kenapa sih kita ngebahas topik tentang rape jokes? Nah, rape jokes ini teman-teman adalah salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kenapa sih kita mengangkat ini? Karena ternyata banyak banget loh teman-teman kasusnya, bahkan yang sudah tercatat masuk di Komnas Perempuan pun itu sudah sebanyak 4.898 kasus ini yang tercatat per tahun 2020. Nah, kita sambil menunggu Mbak Zolanya hadir. Halo, selamat datang lagi teman-teman yang sudah hadir. Mungkin yang mau nanya-nanya bisa langsung nanti ketikin aja di kolom komentar, terus nanti bakal aku tanyain bersama pembicara kita pada siang hari ini, yaitu ada Mbak Zola Yohana, yaitu adalah seorang professional matchmaker dan juga dating coach. Oke, mana nih Mbak Zolanya? Oh, ini dia Mbak Zola. Halo Mbak Zola, sebentar Mbak, aku tulis judul dulu. Oke. Sudah adakah? Nah, halo Mbak Zola. Kayaknya agak gelap sebentar. Oke Mbak. Ya, Iya. Suara saya sudah terdengar belum Mbak? ya udah. Oke. Suara Mhm. Mbak Zola juga sudah aman. Halo Mbak, selamat siang Mbak. Atau agak kurang ya? Atau Oke. It's okay? Oke Mbak, Ya, sudah aman. Iya, ini jelas Mbak. Ini jelas. ya. Oke, apa kabar nih Mbak Zola? Baik, apa kabar? Baik Mbak, apa juga sehat? Gimana Mbak Zola hari ini kegiatannya apa aja nih Mbak? eh Biasalah masih sibuk karena lagi mau ngurusin ada beberapa project juga kan. Terus dan Hmm, lagi work from home juga. Mostly work from home sih. Cuman karena ini iya. situasi lagi begini kan ya, jadi Pandemi ya agak Mbak. Mm-mm. makanya kayaknya nggak berfungsi. Aduh, agak susah ya Mbak. Tapi gini udah aman kok Mbak suaranya Mbak. Ya, oke, Mm-mm. good. Oke, siap Mbak. Nah, tadi aku udah sempat jelasin nih Mbak ke sahabat berproses semuanya kalau misalnya rape jokes ini adalah salah satu bentuk pelecehan seksual secara verbal ya Mbak ya. Yes. Dan ini kasusnya itu aku sempat ngecek Mbak data dari Komnas Perempuan bahwa per tahun 2020 itu data yang masuk pelecehan seksual ini sebanyak 4.898 kasus. Ini yang tercatat ya Mbak, belum lagi yang nggak tercatat. Mungkin ini banyak banget gitu. Aha. Ya. Hmm. Nah, Mm-mm. itu kenapa pentingnya kita ngangkat topik temanya rape jokes kali ini ya Mbak ya. Oke. Ya. Oke, mungkin Mbak Zola nih boleh memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banget Mbak Zola sudah berkenan untuk menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Makasih juga lo udah ngundang lo. Hai, siang semuanya. Saya Zola. Zola Yohana, foundernya Heart Inc. Kalau udah sebagian kalau misalnya udah pernah denger Heart Inc. Heart Inc. itu it's a bespoke matchmaking, focusing untuk single.
helping single to find love. I'm also certified matchmaker and science-based relationship coach. Hmm. Jadi love industry. Ini kayaknya seru banget nih Mbak. Mungkin bisa diceritain sedikit nih Mbak. Ini ngapain aja sih Mbak sebagai professional matchmaker dan juga dating coach gitu Mbak? Professional matchmaker. Jadi itu sebenarnya aku itu mempertemukan single dengan single yang memang mereka goalsnya adalah untuk menikah atau untuk yang serius untuk long term relationship ya. Jadi what I'm doing is offline bukan online. Kalau online kan ada apps, date, Tinder, Bumble dan macam-macam. Kalau aku memang one on one, personalized, private, confidential juga gitu. Jadi itu save your time kalau misalnya memang ada yang single dan sibuk nggak punya waktu gitu ya. Terus capek dan trial and error with online dating juga gitu. Jadi aku ngobrol sama para single untuk cari sebenarnya mereka love life gimana, personality-nya gimana, semuanya in order for me to match them. Terus kalau untuk relationship coach itu nggak cuma untuk yang single, jadi ada relationship consultation juga, jadi nggak cuma untuk ada yang single juga, couples juga. Jadi buat yang mereka udah menikah atau yang mereka yang relationship. Jadi kayak couples counseling. Hmm. Oke, Itu tentang berarti percintaan. ngelakuin konsultasi pokoknya yang berhubungan tentang percintaan gitu ya Mbak ya. Ini seru banget. Oh, aku juga sempet kepoin nih Mbak Zola ini ada podcast juga ya Mbak ya. Aku udah podcast. Hmm. Kalau yang Hmm. denger, Aku udah pernah denger Mbak. Aku suka kepoin gitu. Seru sih Mbak bahasannya sama Mbak Zoya Amirin ya Mbak ya. udah denger ya? Mm-mm, keren Mbak. Itu sangat-sangat mengedukasi dan emang ini kayak satu gebrakan gitu ya Mbak biar kayak sesuatu hal ini tentang seksual konteks itu nggak selalu dibahas sebelah mata atau jadi nggak selalu dianggapnya tuh miring atau tabu gitu ya Mbak ya. Ya, karena kan Mhm. jadi tabu karena kita tidak biasa untuk ngobrolin kan. Kita biasa kayak didiemin, makanya jadinya tabu. Itu nggak akan jadi tabu lagi kalau kita selalu ngobrolin itu terus. Sama kayak misalnya ngomongin seks gitu ya. Kita ngomongin seks terus, sekarang udah banyak seks edukasi juga gitu loh. Jadinya itu bukan sesuatu yang tabu. Kalau orang mungkin dari zaman dulunya mungkin itu agak sedikit tabu, kayaknya nggak biasa seks itu private, nggak mungkin diomongin gitu tentang seksualitas gitu, tentang kelamin gitu. Tapi kan enggak, itu justru butuh edukasi juga. Oke, menurut Mbak Zola nih, apa pentingnya nih Mbak kita belajar mengenai seks edukasi gitu Mbak? Atau kayak bahasan-bahasan ringan seperti topik-topik obrolan seperti ini yang mengedukasi mengenai seksualitas itu sebenarnya tuh pentingnya apa sih Mbak? Penting banget ya, apalagi itu untuk menghindarkan atau meminimais hal-hal yang terjadi adalah masalah kayak gini nih, pelecehan seksual, rape jokes juga gitu. Ada juga tentang humor seksi, tentang seksis juga gitu, macam-macam kan. Rape culture juga gitu. Jadi nggak semua orang sebenarnya mereka itu tahu, oh itu suatu pelecehan ya gitu. Dan kitanya pun juga tahu kalau kita ngomongin masalah seksualitas sendiri kan tentang dalam tubuh kita sendiri ya. Ya. Kalau memang kita sudah tahu mana batasan-batasannya yang benar dan yang tidak, kita jadinya tahu gitu loh. Lebih peka lagi, oh ini masuknya adalah pelecehan. Oh ini ternyata enggak. Pelecehan juga nggak hanya untuk perempuan ya, laki-laki pun juga dilecehkan. Even di hubungan mereka yang menikah, pasangan yang menikah pun juga ada pelecehan yang mereka tidak sadar gitu loh. Jadi pentingnya edukasi untuk tentang seksualitas selain untuk diri kita sendiri pun juga untuk menghindarkan dan meminimalisir hal-hal yang terjadi seperti yang tadi tuh pelecehan seksual. Ya benar banget ya Mbak. Apalagi mungkin ini apa ya kalau mau dimasukkan ke sekolah pun kayak pendidikan mengenai seksualitas tuh tapi masih banyak pertentangan gitu ya Mbak. Karena mungkin orang tuanya jadi takut punya kekhawatiran kok anaknya malah diajarin seperti ini nanti takutnya malah jadi nakal atau mungkin ngelakuin hal-hal yang mungkin nggak seharusnya kayak gitu loh Mbak. Iya kan Mbak? Ya, kita terbiasa berfungsi dengan yang negatif duluan kan. Gimana nanti kalau begini? Gimana nanti kalau begini? Kenapa nggak berpikir positif di balik dengan adanya seks edukasi yang ada jadilah anak-anaknya pada tahu nih kalau ternyata ada guru sekarang berapa banyak kasus yang guru-guru melecehkan anak-anaknya gitu.
melecehkan murid-muridnya gitu. Tapi dengan adanya edukasi seperti itu, jadi kan sebenarnya melindungi anak-anaknya juga, anak-anak kita juga gitu loh. Kita terbiasa sih mungkin karena dengan adanya, aduh ngomongin seks, itu gimana cara bikin anak? Bukan begitu. Kan mereka selalu beranggapannya begitu ya. Oke, berarti seks, berarti cara having seks, berarti tentang reproduksi misalnya. Enggak, itu banyak cakupannya. Ada sexual harassment, kekerasan seksual termasuk gitu. Atau ya ini rape jokes, itu kan berarti berupa verbal kan banyak. Tapi buat beberapa orang tua mungkin berpikir ngomongin tentang seks dan mereka nggak ngobrolin itu ke anaknya, harusnya itu diobrolin di usia dini loh, jadi mereka lebih itu. Ya hal-hal yang begitu tuh sebenarnya sangat penting banget sih, cuman jadi nggak biasa karena itu kan obrolan orang dewasa gitu. Ya, Akhirnya terjadi anggapannya obrolan orang dewasa ya Mbak ya. obrolan itu kan obrolan dewasa tentang seks. Seks itu untuk orang dewasa gitu. Kan nggak juga sebenarnya. Iya, benar-benar. Bahkan dari mungkin orang tuanya yang kalau ditanyain anaknya gitu kan, Mah, aku lahir itu dari mana sih? Nah, kayak gitu kan orang tua langsung jadi panik ya Mbak, jadi nggak tahu harus menyikapi atau mungkin harus memberitahu seperti apa, menjelaskan seperti apa ke anaknya nanti ya Mbak ya. Ya, itulah butuhnya, justru butuhnya adalah seks edukasi. Kalau misal Mhm. mereka pada nggak tahu cara ngomong, bingung nih, harus ngomongnya sama anaknya gimana ya? Keluarnya dari mana gitu atau apa. Dengan adanya seks edukasi kan sebenarnya bukan hanya untuk anak loh. Untuk orang tuanya juga butuh seks edukasi gimana caranya menjawab kalau anak-anaknya bertanya. Namanya anak-anak kan mereka banyak pikiran ya. Apa tanya gitu karena nggak mikir kan. Jadi kalau Iya buat benar-benar. yang bingung gimana caranya, dan seks edukasi pun juga butuh untuk orang tua untuk mendidik anaknya seperti apa gitu. Jadi nggak hanya Biar ibu anaknya sendiri nggak salah cari informasi ya Mbak ya, bukannya ke luar-luar gitu atau ke internet, tapi mungkin bisa dapat pemahaman yang lebih menyeluruh juga kalau misalnya orang tuanya nih udah teredukasi ya Mbak ya. ya, dan itu kan semuanya berasal dari rumah, everything start from home kan. Mhm. Iya. Cara mendidik anak semuanya berasal dari rumah, even hubungan hubungan relationship sama pasangan pun juga berawal juga dari rumah gitu loh. Di rumah gimana didikannya, gimana berhubungan dengan suami, dengan istri misalnya gitu, dengan pasangan gitu, cara mendidik anak semua berawal dari rumah. Oke Mbak, nah kalau misalnya nih Mbak dari klien-kliennya Mbak Zola mungkin ya, ada nggak sih Mbak yang pernah konsultasi mengenai pelecehan-pelecehan ini Mbak, khususnya rape jokes gitu Mbak? Kalau misalnya mereka spesifik ke aku untuk Mhm. konsultasi tentang pelecehan itu nggak ada. Tapi ketika ngobrol, kadang mereka suka keluar tuh kalau mereka pernah dilecehkan dulunya waktu kecil gitu. Pernah atau kalau nggak dapat pelecehan di lingkungan kantor, di lingkungan perusahaannya mereka misalnya gitu. Itu juga ada. Tapi yang mereka datang ke aku dan spesifik untuk ngobrolin tentang pelecehan dan butuh moral support itu enggak, tapi lebih ketika aku tanya mereka tentang merekanya seperti apa, dan mereka biasanya suka cerita oke, dulu ada trauma yang pernah dilecehkan jadi ngebikin kayaknya nggak percaya dengan laki-laki mungkin gitu, kayaknya laki-laki jadinya sama semuanya gitu loh, jadi stereotype macam-macam lah. Oke, berarti secara nggak langsung pelecehan ini juga sangat berhubungan erat ya Mbak ya, buat konsultasi itu pasti dicari tahu kenapa sih ada masalah apa mungkin dulunya atau mungkin pernah terjadi pelecehan seperti apa atau kekerasan seperti apa gitu ya Mbak ya. Ya, itu akan jadi Hmm. trauma sebenarnya. Aku dulu to be honest pernah dilecehkan waktu aku kecil, ada sexual harassment di aku juga ketika aku masih SD lah. Cuman kan again, karena kita nggak pernah tahu itu apa sama tetangga gitu. Maksudnya bukan melakukan hubungan seksual ya, tapi dilakukan pelecehan seksual gitu, ada sexual harassment. Yang mungkin kita nggak berani ngomong ke orang tua pada saat itu. Mungkin di akunya udah let go, tapi nggak semua orang bisa gampang cerita seperti ini kan. Kalau oh gue pernah dilecehkan, oh gue nggak ada trauma, semua orang pasti ada trauma. Tapi di aku sendiri pun juga masih banyak DM yang masuk, aku pernah di perkosa dulu sama om, sama tan, sama apa dari keluarga om misalnya gitu, atau dari ini yang mereka nggak berani ngomong ke pasangannya mereka juga gitu, itu banyak sebenarnya, banyak yang masuk ke DM aku juga untuk ngomongin masalah pelecehan seksual, dan nggak semua orang mereka punya
apa ya namanya, keberanian untuk ngomong. Even mereka keberanian. masih shaking kadang gitu loh. Mm-mm. Kayak masih ketakutan gitu, kayak masih ada trauma gitu. Mm-mm. Karena takut stigma-stigma yang muncul ya Mbak ya, bukannya karena apa-apa nih, tapi kita takut malah kita yang disalahin gitu kan, jadi victim blaming gitu ya Mbak, kita malah jadi disalah-salahin, oh kamu nih pasti yang mancing atau apa gitu. Ya, itu terbiasa jadi perempuan selalu jadi ya. Oh karena bajunya saya sekarang gini, aku mau pakai baju kayak gini. Kalau misalnya memang otaknya kotor juga ya bisa aja gitu untuk melecehkan. Mau berapa banyak? Justru sebenarnya lebih banyak kasus pemerkosaan itu terjadi pada perempuan yang berjilbab, yang baju tertutup. Salah siapa? Apa salah mereka juga? Kan enggak. Cuman dia terbiasa karena kita again kita di untuk perempuan jadi objek dengan budaya patriarkinya juga yang terlalu strong banget, dimana ya perempuan juga sih pakai baju salah, pakai baju seksi, pakai baju mengundang, kok nggak dibalik, kenapa otak anda yang kotor gitu, kenapa nggak otak yang disalahin gitu, Iya selalu begitu benar. perempuan yang jadi objek. Jadi, karena faktor itu juga mungkin untuk para perempuan mereka jadi nggak berani speak up, nggak berani ngomong. Ketika satu ngomong keluar tuh tung 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 yang lainnya ngobrol. Kayak sekarang kasus yang lagi heboh dari satu yang ngadu dia melakukan pelecehan seksual, ternyata tadi aku baru baca berita juga kalau udah ada 8 korban yang ternyata mengadu untuk dia melecehkan 8 perempuan gitu loh. Ada kasus yang sekarang ini yang lagi heboh lah, si GH ya. Iya Mbak, berarti emang benar-benar butuh keberanian ya Mbak ya buat speak up itu, walaupun nggak mudah, tapi kalau misalnya kita udah speak up nih mungkin bakal banyak lainnya yang muncul juga ya Mbak, yang apa ya, merasa oh aku juga ngerasain hal yang sama gitu. Ya, dengan kita speak up, we help ourselves, we help others juga sebenarnya. Yang mungkin mereka berpikir, aduh aku harus ngomong gak ya? Gimana ya cara ngomong? Kalau ngomong takutnya nanti malah dilecehkan lagi. Oh ternyata dia pernah dilecehin. Pelecehan seksual itu bisa terjadi dengan siapapun. Bisa terjadi dengan anak-anak, bisa terjadi dengan orang dewasa, bisa terjadi dengan nenek-nenek, kakek-kakek pun bisa terjadi, dengan laki-laki pun bisa terjadi. Jadi itu bisa dengan siapapun, gak mandang gender, gak mandang umurnya muda atau tua. So, kalau misalnya semuanya berawal dari kitanya berani untuk speak up, sebenarnya kita membantu orang-orang yang lain itu, oh ternyata kalau melakukan ini tuh berarti salah, misalnya. Berarti harus ngomong, kita ngomongin anak-anak ya. Ya. Jadi ya budaya speak up itu emang harus sudah jadi dibiasain gitu loh. Terutama untuk perempuan yang dimana dulu perempuan yang mama harus diem, punya budaya, punya culture di mana perempuan diem aja. Itu yang masih ada mungkin yang tertanam mungkin dari beberapa perempuan yang mereka masih berpikir udahlah, namanya juga laki, namanya juga ini, namanya juga itu, Udah membiasakan kan. nerima aja gitu ya Mbak ya. Kitanya sendiri sebenarnya normalisasikan budaya seperti itu tanpa kita sadari gitu. Berarti tanpa disadari juga sosial ini yang membentuk kita ya Mbak untuk menjadi takut buat speak up dan akhirnya memilih untuk diam dan nggak melakukan apapun gitu ya Mbak ya. Ya benar. Katanya yang berpikir ya udahlah, perempuan mesti diam karena kan tugas perempuan ya cuma ya diam aja, terima aja udah gitu. Jadi mereka beranggapan laki-laki lebih berpower. Ini kan masalah power sebenarnya. Perempuan ya udahlah nggak ada power ya udah jadinya diam. Harusnya justru kita sama perempuan empowering each other, bukannya saling menjatuhkan satu sama lain juga. Gitu. Ya benar Mbak. Berarti kalau menurut Mbak Zola sendiri nih Mbak, rape jokes ini nih apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Rape joke itu tuh sebenarnya bercandaan lelucon yang mengandung unsur pelecehan, mengandung unsur penghinaan, merendahkan salah satu individu berupa gender ya, salah satu individu itu laki itu perempuan yang berhubungan dengan seksualitas, yang berhubungan dengan seks. Pasti ada hubungannya dengan seks. Jadi Berarti pelecehan yang di itu highlight ada merendahkan ya Mbak ya di situ ya. merendahkan, penghinaan, Penghinaan. uh, merendahkan, penghinaan, ada penghinaan di dalamnya
yang ke salah satu objek, salah satu individu menjadi objek gitu loh. Ya, either itu laki-laki atau itu perempuan. Nah, Dulu kalau untuk inget tuh, Heeh. aku zamannya aku dulu tuh waktu SD, SD, SMP dulu ada tuh zamannya permennya relaksa. Oh. Oh, kamu sih relaksa, rela diperkosa. Yang joke-jokes yang begitu tuh. Hmm. Oh, ada lagi apa sih aku lupa sih namanya dulu apa. Tapi kepanjangannya pantat gede, toket gede. Kamu sih pantat gede, toket gede. Apa sih apa dulu ada singkatannya sendiri gitu. Yang begitu-gitu kita kan mikirnya tuh oh bercanda. Jadinya biar tawa, jadinya lah biasa. Padahal itu salah satu bentuk pelecehan seksual yang verbal. Bahkan itu udah sejak kecil ya Mbak ya. Kadang anak-anak kan mungkin cuma ngeliat tulisan-tulisan mungkin yang ditulisin iseng gitu ya Mbak. Nah terus itu jadi kayak kebawa gitu. Dan jadi Ya, dinormalisasi, dibiasakan gitu ya Mbak. iya, jadinya jadi membiasakan oh itu cuma bercandaan doang. Atau kalau Mm-mm. berani nomor berapa sih? Terus Mm. nanti tawa gitu misalnya. Itu kan berarti membiasakan dan menormalisasikan bercandaan yang seperti itu. Bercandaan yang berhubungan dengan seks lah gitu. Humor Mm. seksi kan. Oke Mbak, nah kalau misalnya nih Mbak, kayak ada orang yang berlindung di balik kata-kata apa ya, ini kan dark jokes gitu, kok kamu nggak nangkep ya udah biarin aja kayak gitu Mbak. Ini gimana nih Mbak? Sebenarnya tuh kita yang terlalu sensitif, apa emang mereka yang berlebihan sih Mbak? Kalau misalnya ngelakuin ini, Itu tuh dark yang jokes gitu Mbak. lebih ke gaslighting. Gaslighting itu kan being manipulasi kan. Manipulatif Mhm. yang kita tanya kan ini sebenarnya berupa pelecehan seksual. Enggak, lo aja yang sensitif. Hmm. Enggak, aja ini kan cuma bercandaan doang. Yang dimana Hmm. si pelaku juga nggak mengetahui kalau itu adalah salah satu berupa bentuk pelecehan seksual. Ada juga mungkin yang memang mereka sudah tahu, tapi ya udahlah biasa aja kok gitu, karena tidak ada batasan-batasan tadi gitu. Dan ketika diadain jok-jok yang begitu, kitanya pun juga ikut tertawa, kitanya pun juga ketawa kan, karena faktor Hmm. itunya biasa gitu loh. Atau kalau nggak salah aku juga pernah baca kasus yang baru juga itu yang dia melakukan pelecehan seksual, kalau nggak salah di bawah ruangan apa dipegang apa gimana gitu, dan sekelilingnya dia itu jadi ngomong kalau eh, dibikin enak masa nggak mau, something like that. Kan Hmm. itu enak aja masa nggak mau gitu. Dan Hmm. itu buat sebagian orang bercandaan, sebagian orang itu malah ngebikin mereka jadinya stres loh, jadi depres sendiri gitu. Kok jadi sebagai objek kok jadi diserang gitu. Hmm. Oke, kalau dari sisi korban mungkin dia malah jadi, loh kok kayak gini, apa emang aku seharusnya menormalisasi hal ini, atau mungkin malah kayak gimana gitu, malah jadi ada mempertanyakan gitu ya Mbak di dalam diri kita gitu, kalau misalnya jadi korban ini kita dilecehkan nggak sih, tapi kok yang lain ngedukung gitu ya Mbak ya. Ya, jadi sebenarnya paling nggak membedakan apakah itu sudah termasuk pelecehan atau enggak ketika seseorang berbicara sesuatu ke kita, ngomong sesuatu ke kita dan kita merasa offended, ya. Kok ada feeling begitu tuh, ada feeling rejection. Kok harusnya nggak gini? Ketika sudah mulai kitanya bertanya-tanya, ada something, kayaknya ini something wrong deh, kayaknya nggak benar deh, nggak mungkin gini nih, ini kayaknya udah masuk Hmm. pelecehan seksual. The moment you think about it, ngomong aja langsung sama orangnya, kalau sorry gue nggak ngerasa nyaman lo ngomong gini, omongin aja langsung dikasih tahu. Berarti itu sebenarnya batasan kamu yang dimana kamu tahu kalau oh ternyata aku tuh nggak seneng diginiin, ternyata aku nggak suka diginiin gitu. Jadi emang mesti dikasih tahu. Kadang kan mereka suka bingung, ini kok jadi gini sih. Dengan kita bertanya-tanya aja itu sebenarnya that's the sign kalau itu udah termasuk pelecehan seksual karena kamunya udah gak nyaman. Jadi itu kamu merasa ada salah satu di badan kamu atau di diri kamu yang menjadi suatu objek untuk bahan bercandaan dan kamu tidak gitu. Jadi Oh. emang harus dikasih tahu aja kalau misalnya memang kita lagi bercandaan dan mulai merasa kalau kayaknya udah kelewatan deh. Mungkin dia nggak sadar, mungkin dia nggak tahu, mungkin memang niatnya cuma bercanda.
Tapi dia nggak akan tahu itu adalah ternyata tidak benar kalau kitanya nggak ngasih tahu, Hmm. gitu. Nah, Mbak, berarti ada perasaan nggak nyaman yang muncul dari dalam diri dan merasa mungkin terluka gitu ya Mbak ya. Ada sesuatu dari dalam dirinya mungkin merasa direndahkan juga. Nah, itu berarti dia sudah menjadi korban gitu ya Mbak sebenarnya. Hmm. Ya, itu berarti udah salah satu, udah berupa korban, dan di dianya mungkin nanggapinnya, ah kan cuma bercanda, ibi Hmm. ngegaslighting lah, kan cuma bercanda. Ya, again, nggak bisa di ini, again ada orang yang memang tahu itu adalah bercanda, ada yang enggak kan gitu. Tapi mau Hmm. dia tahu enggak, kitanya yang sadar, kitanya yang tahu, kitanya yang speak up, kitanya yang ngasih tahu, Hmm. Oke Mbak. gitu. Nah, terus gimana sih Mbak cara buat kita bisa menentukan batasan-batasan gitu? Kadang kan orang ada yang malah nge-freeze gitu ya Mbak. Dia sebenarnya mau ngelawan tapi nggak bisa gitu. Akhirnya diem aja, tapi orang lain malah nyalain. Kamu waktu itu nggak teriak kan? Atau mungkin kan kamu waktu itu diem aja gitu. Bukan berarti itu mau kan ya Mbak sebenarnya? Bukan gini. Jadi kalau misalnya kita ngomongin respon, ya. Jadi ada flight Mhm, response, ada freeze mhm, response, responnya ada freeze, flight juga, terus udah gitu ada fight. Ada yang mereka freeze, freeze itu responnya berarti yang dia diem. Dengan dia diem itu adalah responnya dia. Bukan berarti nggak melakukan apa-apa. Tapi ya memang mereka kan ada orang yang ketika dilakukan, gini deh, ada yang ketika dicubit, kita dicubit, aduh sakit, teriak. mhm, Ada yang mereka dicubit sakit, tapi diem aja. Ada yang memang baru dicubit langsung ngelepas tangan, atau mungkin dianya langsung kabur gitu. Setiap orang punya respon yang berbeda-beda ketika menghadapi suatu masalah. Nah, jadi buat misalnya kita punya teman dan mhm, lagi ngobrol, ya kamu sih waktu itu diem aja, kenapa nggak ngomong, kenapa nggak teriak, kenapa nggak ngelawan. Kita nggak bisa kasih advice seperti itu di mana posisinya adalah that's not you, that's her. mhm, mhm, Kamu dijadi posisi yang itu pun juga pasti akan susah nantinya gitu. Jadi setiap orang kan punya respon masing-masing. Kalaupun mhm, misalnya memang sudah tahu batasannya adalah kita yang tahu diri kita, makanya kita masih tahu dulu, kenalin dulu diri kita itu seperti apa. Apakah buat kamu pegangan tangan itu biasa? Ya berarti batasannya setiap orang itu beda-beda soalnya. Kayak misalnya aku, uh, jarak privacy, kita punya jarak privacy sendiri untuk berdiri. mhm, Aku kalau misalnya ngantri, aku paling gak suka didempetin. Aku pasti suruh orangnya mundur. Karena itu adalah wilayah privasi aku. Jadi kalau nggak salah buat aku tuh ada sekitar berapa sentimeter gitu, jarak depan dan belakang. Kalau orangnya udah mulai agak dempet, buat aku udah merasa tidak nyaman karena itu adalah wilayah privasi aku sendiri. Gitu. Jadi kenalin dulu diri kita. Kita itu apakah dengan dipegang itu masih oke? Okay? Apakah dengan misalnya dipegang tangan ini oke? Okay? Apakah memang ditatap ngobrol, ditatap lama gitu ya, itu oke okay atau enggak gitu. Karena pelecehan itu bisa apa aja sebenarnya. mhm, Jadi kitanya harus kenalin dulu diri kitanya sendiri, kitanya harus tahu dulu diri kita sendiri, yang mana sih batasannya yang memang boleh dan tidak, yang dan tidak boleh, gitu loh. Apakah dengan ngomong seperti itu adalah suatu bercandaan dan kamu merasa, gue gak nyaman nih dibercandain begitu, kok nanya nomor bra gue sih misalnya, gitu. mhm, Macam-macam sih, banyak, ada juga yang bercandaannya banyak sih kalau masalah-masalah bercandaan rape, terutama rape jokes gitu ya. mhm, Atau kalau kayak gini, apa? Aduh, seksi banget deh, pengen diperkosa, minta diperkosa mhm, deh, yang gitu-gitu kan. mhm, Itu mhm, terkesannya bercanda, tapi gimana kalau misalnya yang mendengar adalah mereka korban yang pernah dilecehkan. Salah satu korban mhm, yang pernah dilecehkan. Itu kan keterima jadinya. Gitu. mhm, mhm. Ya benar-benar. Aduh, ini berarti apa ya? Memang kita harus berusaha mengenali diri kita dulu gitu ya Mbak ya, untuk tahu bahwa batasan yang kita tuh sebenarnya apa aja sih. Jadi kita udah bisa aware dengan sendirinya dan bisa membentengi diri kita sendiri gitu ya Mbak sebenarnya. Ya, membentengi diri kita sendiri, jadinya kita tahu. Kalau kitanya nggak tahu mana batasannya, gimana cara kita bisa ngobrol, gitu. Gimana cara bisa kasih tahu? Karena memang nggak semua orang itu juga tahu tentang pelecehan seksual, bukan? Buat sebagian orang mungkin
merangkul, hai apa kabar, merangkul begini doang biasa. Tapi Hmm. gimana kalau orangnya ketemu sama orang yang aku nggak terlalu suka dipegang misalnya. Kayak aku biasanya langsung spontan. Itu gue nggak terlalu suka jangan pegang. Hmm. Jadi kitanya harus berani dulu untuk speak up, kitanya harus mengenali dulu badan kitanya seperti apa gitu. Jadi jangan pernah takut untuk ngomong, nggak akan dia apain juga sih sebenarnya. Cuman untuk ngomong itu yang nggak gampang. I know itu pasti apa susah, nggak semua orang juga punya keberanian untuk ngomong gitu. Tapi paling nggak kenalin dulu diri kitanya seperti apa. Harus tahu dulu kitanya seperti apa. Dan mungkin ini ada kaitannya juga sama konsensual ya Mbak ya. Oh iya, pasti. Hmm. Pelecehan itu kan one sided only. Itu bukan Hmm. konsensual. Tidak ada Hmm. konsen di dalam. Sama halnya Oke. misalnya suami dan istri, mereka si Hmm. suaminya lagi pengen berhubungan seksual, istrinya nggak mau, ya, tapi suaminya tetap minta. Itu adalah salah satu pelecehan seksual, termasuk pelecehan seksual sebenarnya dalam rumah tangga. Jadi bukan berarti adalah si pasangan udah menikah dan mereka si suami berhak atas tubuhnya si istri berhak atas tubuhnya suami tanpa konsensual, itu nggak bisa. Tetap harus ada Hmm. konsensual. Cuman kebanyakan di kitanya kan berpikir adalah ya kan udah nikah, dia pasangan, ya it's Hmm. okay. Sekarang Udah sah gitu Mbak. hari ini melakukan hubungan seksual bukan berarti besok oke untuk melakukan hubungan seksual. Hmm. Kalau memang lagi nggak mau, bilang aja nggak mau gitu. Hmm. Jadi masih ada konsensual di dalamnya. Pelecehan seksual itu terjadi kan karena nggak ada konsen. Hmm. Kot Oke, cat berarti kalau misalnya kayak kekerasan di dalam pacaran itu juga ini ya Mbak, apa ya, mungkin banyak juga gara-garanya kayak kita nggak bisa nolak juga ya Mbak, karena kayak misalnya oh udah pacaran nih berarti boleh ngelakuin apa aja, atau mungkin kayak pegangan tangan atau apa gitu ya Mbak, atau boleh minta dicium gitu misalnya kan, padahal kan itu juga butuh konsensual juga ya Mbak, dan harus tahu juga nih kita batasannya seperti apa, makanya tadi itu pentingnya kita mengenali diri sendiri dulu ya Mbak ya. semuanya berawal dari diri kita sendiri dulu. Look within yourself dulu, dan baru keluarnya gitu. Kalau kitanya ngerasa gak nyaman aja, ya berarti itu udah mulai ada sesuatu yang udah mulai mengganggu your privacy sebenarnya. Ada limitnya, kok udah kelewat limit nih gitu. Sama halnya kayak misalnya yang tadi pacaran gitu ya. Hmm. Pacaran bukan berarti udah bisa kissing ya. Kalau orangnya nggak mau, Hmm. pacaran bukan berarti kissing, benar. Setiap Benar. orang kan mereka punya ininya masing-masing. Ada yang memang mereka butuh waktu kissing dulu setelah 3 bulan, setelah 2 bulan, setelah berapa lama gitu. Dan kalau misalnya salah satu nggak mau dan terjadi pemaksaan, berarti kan itu udah termasuk sexual harassment. Or kalau Hmm. udah termasuk ke pemerkosaan jadinya, kalau memang salah satu udah nggak mau, kalau udah melakukan penetrasi dan lainnya gitu. Jadi kekerasan untuk seksual itu nggak hanya cuma di strangers ya, pernikahan pun juga banyak, di relationship pun juga banyak. Let's say misalnya kita berdua pacaran sekarang, and then kita putus, kita sebelumnya berhubungan seksual, and then putus, and then ketemu sama yang baru, bukan berarti juga oke untuk melakukan hubungan seksual. Kalau memang akunya nggak mau, gitu. Hmm. Jadi Oke. bukan berarti udah, berarti akan ada lanjutannya, nggak juga. Hmm. Tetap Berarti memang berdasarkan ini Mbak, apa, konsen dan persetujuan pemilik tubuh ini juga gitu. Kalau misalnya kita yang nggak mau ya kita harus bilang, bisa mempertahankan diri juga ya Mbak, harus bisa berani bilang say no atau enggak aku nggak mau, mungkin kayak gitu ya Mbak ya. ya mesti berani untuk bilang say no. Ini nolaknya kan yang mereka pada nggak mau. Aduh, nggak enak. Udah suami, ya udah biasa namanya juga suami. Ya mau gimana, namanya juga pacar, misalnya gitu. Jadi jangan dibiasain kalau ternyata pacar ya berarti itu dua normal. Enggak, kalau memang nggak mau ya nggak mau gitu. Kalau memang lagi nggak mood, bilang nggak mood. Kalau memang hari ini pengen seks dan besok enggak, ya tinggal bilang gitu loh. Jadi emang, tapi kan cara ngomong bisa macam-macam. Ada yang mungkin let's say misalnya yang satu apa
lagi pengen, lagi mau berhubungan seksual, misalnya si suaminya lagi minta dan ternyata si istrinya lagi nggak mood, namanya hormon kita up and down. Bukan berarti Iya. dengan tolak mentah bisa dengan bilang kalau sorry sayang mungkin kayaknya I'm not in the good mood, kita mungkin kadul aja ya besok baru misalnya gitu kan, itu bisa. Jadi emang harus berani untuk speak up for yourself. Iya. Karena nggak ada, kita nggak bisa apa ya, meminta bantuan orang lain kalau misalnya kita sendiri tuh nggak tahu gitu ya Mbak batasannya, atau mungkin kalau misal kita emang benar-benar nggak mau, ya nggak ada yang bisa mewakilin kita untuk speak up atas diri kita sendiri ya Mbak ya. Ya, dan apalagi kalau misalnya kita udah berhubungan dengan dalam hubungan rumah tangga, kan orang ketiga nggak akan bisa masuk Mhm. ya. Mhm. Kitanya harus diri hubungan kita sendiri gitu loh. Jadi pasti akan susah untuk pihak ketiga masuk, kecuali yang memang mungkin udah kekerasan gimana mungkin gitu ya. Jadi emang harus tahu dulu dengan diri kitanya sendiri dan harus berani untuk say no, belajar untuk say no. Mungkin nggak gampang, mulai berawal dari kecil-kecil dulu aja gitu. Karena kan banyak mulai orang ngerasa kalau aduh nggak enak, aduh gimana, aduh nanti gimana, aduh nanti ini lah. Then what about our body? What about yourself? Oke Mbak, nah mungkin nih Mbak, ada pertanyaan, bagaimana sih pengaruhnya sosial media ini dalam melanggengkan perilaku rape jokes atau mungkin pelecehan seksual lainnya Mbak? Gini, sosial media itu sebenarnya adalah suatu platform untuk kita share something, share knowledge, sesuatu yang memang positif juga gitu ya. Dan sekarang jadinya lebih banyak bercandaan yang berhubungan dengan seksualitas. Kadang-kadang mereka bikin TikTok yang malah jadinya pelecehan gitu ya. Hmm, ya. Mungkin either mereka nggak tahu, makanya butuh edukasi kan untuk tahu kalau itu adalah suatu pelecehan seksual. Kalau misalnya memang mulai merasa kadang kan namanya komen macam-macam. Ada komen dari orang yang kenal dan segala macam dan lain-lainnya. It's okay for you untuk post kalau memang mulai merasa ini orang udah mulai ganggu. Capture then post it. That happens to me. Jadi kalau misalnya dalam DM aku nih, tiba-tiba teng banyak nih misalnya yang namanya orang komen kan kita nggak bisa stop apapun sekalipun kan. Aku sempat Hmm. kena 2 kali itu dan dia salah satu guru guru ngajar guru SD deh kayaknya di salah satu sekolah. Mhm. Ngomongnya pun juga yang mulai berbau porno segala macam, aku capture di DM dan aku post it. Dan aku tag orang. Jadi itu adalah salah satu action kan buat Iya. kita untuk stop berupa Hmm. seksi lah, rape joke lah, rape culture lah gitu. Emang harus dari kitanya harus take action dulu, harus berani dulu. Jangan cuma didiemin, makin didiemin kan mereka berasa oh berarti oke dong digituin. Dan jangan juga dibales di DM itu, jangan. Karena dia ngomongnya di Iya. situ langsung langsung gitu. Mhm. Jadi nanggepinnya kalau untuk sosial media juga jangan terlalu yang ditanggapin sesuatu yang positif ambil, kalau nggak terlalu positif, kalau merasa itu bukan sesuatu yang positif dan benefit buang aja, don't take it personally, it's just a social media. Ya. Mhm. Iya bener Mbak. Apalagi mungkin apa ya, dengan adanya sosial media ini tuh jadi pisau yang bermata dua gitu ya Mbak. Kadang misalnya nih kita posting dengan apa ya, ingin menunjukkan sebenarnya kita tuh udah bisa accepting myself, atau misalnya udah love myself, dengan misalnya kayak posting foto yang mungkin orang mikirnya agak senonoh gitu ya Mbak. Maksudnya kayak kelihatan hanya dengan bra atau panties aja gitu ya misalnya. Tapi mungkin omongan orang ini kadang yang lebih bikin kita jadi down, bikin kita jadi drop gitu ya, Mbak. Satu hal, kita Hmm. mau melakukan sesuatu dan ada komen misalnya gitu ya, Mhm. kan sesuatu Ya. yang kita nggak bisa kontrol, sesuatu yang bisa kita kontrol aja. Orang luar komen kita nggak bisa kontrol, we cannot stop people talking, we cannot stop people Ya. judging, people will talk anyway gitu. Jadi mau kita berpakai jilbab tertutup pun akan komen, mau pakai Mhm. kebuka pun juga, mau ganti-ganti pacar pun juga akan komen, mau sekali nikah muda pun juga akan komen gitu. Jadi kita nggak bisa stop itu karena setiap orang itu beda-beda. The way we Ya. react to it, actionnya kita aja gitu loh. Jadi Hmm. kalau misalnya mulai ada komen-komen yang negatif segala macam dan lain-lainnya, diingat aja kalau that's not about you, that's about them. Itu refleksi Mhm. about yourself. Mhm. Kalau nggak suka cuekin,
Kalau enggak ya blok aja udah langsung. Jadi kalau buat aku pribadi yang negatif yang segala macam aku nggak suka aja block it. Dan kalau ada mulai komen yang aku delete aja udah gitu. Jadi komen-komen yang don't take it personally, just be yourself aja. Karena kita nggak bisa kontrol orang mau ngomong apa juga gitu. Ya. If Dan you're ya comfortable tadi kita foto ini, post it kalau memang suka. Mau foto apa ya post it, that's your social media kan. ya, oke Mbak. Nah, emang benar tadi kita udah sempat bahas di awal tentang pentingnya apa edukasi seksual gitu ya Mbak ya. Karena mungkin ada orang yang mungkin bilangnya aku nggak tahu kok kalau misalnya ini bentuk pelecehan seksual gitu yang sempat viral itu dia menjadikan itu sebuah konten gitu dan akhirnya dia minta maaf gitu. Ya, ya. Jadinya kan mungkin memang si pelakunya nggak tahu itu adalah salah satu pelecehan seksual dengan kitanya ngomong, dengan kitanya komen, dan dianya jadi tahu dan dianya jadi aware. Jadinya kan kita sebenarnya membantu orang juga gitu loh. Untuk ngasih tahu kalau oh ternyata ini tuh salah. Mungkin selama ini buat dia itu oke. Ternyata itu adalah salah satu bentuk pelecehan seksual. Karena memang nggak semua orang juga tahu pelecehan seksual itu batasannya mana aja. Waktunya kita untuk edukasi diri kita sendiri juga gitu. Nah Mbak ini ada yang nanya nih Mbak, ada nggak sih pengaruh trauma masa kecil yang membuat kita jadi susah untuk mengenali batasan privasi diri sendiri dan konsen terhadap tubuh kita, sehingga sulit untuk bilang tidak atau justru bingung. Nah, apakah Ya, ini pelecehan atau bukan, Mbak? ya. Eh, kita tumbuh ini like it or not itu ada connectednya dengan masa lalu kita, our childhood memory. Itu udah pasti. Setiap orang punya trauma, nggak ada yang nggak punya trauma. Cuman traumanya beda-beda. Ada yang memang itu efek mereka banget, ada yang enggak. Ada orang yang cara mereka orang tua mendidik kita di rumah pun mungkin dengan kayak begitu terbiasa dengan nggak mengeluarkan apa namanya, nggak biasa untuk Gitu, Mbak. ngomong apa, nggak boleh ngomong gitu. Misalnya nih ya, anak cowok nggak boleh nangis. Jadi ke otaknya yang tertanam adalah berarti anak cowok tuh harus kuat dan nggak boleh nangis. Siapa bilang cowok juga oke kok nangis. Kata kalau nggak bercandaan di mana laki-laki nggak boleh lemah. Masa laki-laki diperkosa, cuma laki-laki lemah yang bisa diperkosa? Enggak. Kok pakai make up? Yang pakai make up banci. Nah, yang gitu-gitu tuh. Ucapan-ucapan yang mungkin yang secara nggak langsung keinget dengan kita. Mungkin salah satu tadinya itu mungkin dia terbiasa waktunya I don't know juga, correct me if I'm wrong. Kalau ternyata masa kecilnya yang tidak biasa untuk speak up mungkin. Kalau mau ngomong sesuatu nggak boleh, kamu diem aja. Mau ngomong ini nggak boleh, jadi tertahan kan, ketahan. Ketika terjadi sesuatu, terbiasa untuk oh gue nggak boleh ngomong, gue harus diem diginiin gitu. Kayak misalnya Dan atau harus nurut gitu ya, Mbak. Harus selalu nurut. karena mungkin keluar mungkin dari masa kecilnya, mungkin dari orang tua atau dari keluarganya atau siapapun yang anak kecil tuh nurut aja, nggak boleh membantah. Anak kecil itu harus diam nurut sama orang tua begitu. Jadi mungkin itu tertanam di otaknya di mana ya udah kalau giniin diem aja nggak usah nurut gitu. Harus nurut dan jangan speak up. Harus terima. Itu pasti ada korelasinya dengan it's a childhood memory juga gitu, trauma. Oke nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Kak Zola, kalau rape jokes terjadi di lingkungan keluarga, seperti bercandaan kakak adik, gimana caranya untuk tetap oke? Padahal tahu dia kakak atau adik kita dan kitanya juga risih. Nah ini gimana nih Mbak? Gini, kalau misalnya rape is a rape, ya. Rape joke, sexual harassment is a sexual harassment. Mau itu dalam adik ke kakak, mau itu dalam keluarga, ibu ke anak ke ibu, semuanya, ya. Nggak menang darah masalahnya ketika udah ngomong sexual harassment, seksual pelecehan seksual dan lain-lainnya. Apalagi kalau itu hubungan dengan kakak. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya bilangnya apa? Gimana biar ngerasa oke ya? Atau apa ya tadi ya? Bisa oke atau Tadi itu gimana? Atau gimana bercanda. caranya untuk tetap oke? Ya. Oke, sebenarnya justru kenapa kita harus merasa tetap oke kalau itu salah.
dikasih tahu aja. Maksudnya kayaknya bercandanya udah kelewatan deh. Kalau misalnya udah kelewat, ini tuh salah satu bentuk pelecehan seksual, and that's not. Walaupun KKHD harus ada batasannya masing-masing loh. We should have our boundaries with family, with our mom, with our dad, with our sister mungkin. Memang harus ada batasan-batasan juga. Jadi mungkin bisa dilakuin, bisa diomongin ke adiknya atau kakaknya kalau ini adalah salah satu pelecehan seksual. That's not nice. Jadi nggak apa-apa ditegur, dikasih tahu baik-baik aja. Mungkin juga nggak gitu. Tapi ya nggak bisa diokein juga. Dengan kita mengokekan, berarti kita menormalisasikan sesuatu yang tidak normal. Ya. Oke, nah Mbak ini ada hubungannya sih Mbak. Bagaimana langkah yang harus diambil jika ada yang melempar rape joke ini Mbak? Gini, Kita sebagai yang pendengarnya atau mungkin yang ditujukan lelucon itu harus seperti apa sih Mbak sebenarnya Mbak? gini, hal yang paling pertama dilakukan ketika ada rape jokes atau jokes yang berhubungan dengan pelecehan dan lain-lainnya di antara teman-teman kita terutama, ya, jangan ikut tertawa. Kita misalnya lagi rame, terus udah kita ngomongin, ya lu sih relaksa, misalnya gitu ya, ngomong diperkosa, dada yang lain-lainnya. Dengan, oh ya, jadinya ketawa dong. Dengan kita tertawa itu, berarti we become a part of them. Dengan kita tertawa, berarti kita menormalisasikan itu juga. So, kalau misalnya ternyata ada situasi yang seperti itu, jangan tertawa, just stop it and talk to them. Dan bilang kalau, ini gak bener joke yang kayak gini. You have the right to say no. You have the right to say ini nggak benar. Kan nggak ada yang melarang kita untuk bilang nggak boleh tuh. Jadi kalau misalnya ternyata lagi di lingkungan teman, lagi di tengah ini dan ternyata mereka mulai bercandaannya menyerang salah satu individu sebagai objek, langsung dikasih tahu aja, ini tuh nggak benar. Ini tuh termasuk rape jokes. Ini termasuk pelecehan seksual. Ini termasuk gimana rasanya kalau kakak lu digituin misalnya. Karena namanya teman kan kita lebih dekat tuh ngomongnya. Iya. Ngomongnya seperti itu. Atau kalau intinya adalah jangan ikut andil, ikut berpartisipasi lagi berpartisipasi berpartisipasi atau apa gitu, jangan. Iya. Jadi kalau misalnya ada situasi kayak gitu jangan ikut ketawa. Intinya stop untuk tertawa karena itu salah satu small action yang kamu bisa lakukan ketika ada yang melakukan rape jokes and you know that's a rape jokes atau pelecehan atau apapun itu gitu. Mungkin bisa juga ini ya Mbak, kayak misalnya nih kita ngedenger orang lain dia menunjukkan ke seseorang yang kita mungkin nggak kenal. Nah mungkin kita bisa deketin dia kayak, aku denger tadi kayak gini loh, apakah kamu nggak apa-apa gitu. Itu bisa nggak sih Mbak atau boleh nggak sih Mbak gitu? Boleh banget kok. Nggak, mungkin salah satu juga kok. Aku pernah waktu itu di Bali, ya. Aku pernah di tahun yang lalu. Aku lagi nyetir, terus tiba-tiba ada couple berantem pakai motor. Cowok dulu, jadinya macet dong. Karena berhenti kan, gitu. Aku turun dan aku ngomong. Maksudnya karena si cowoknya udah mulai melakukan kekerasan ke si perempuannya. Dan aku ngomong, dan aku ngasih tahu gitu, aku stop it. Aku minta tolong sama orang belakang pun juga untuk ngebantuin karena udah ada kekerasan terhadap perempuan. Buat sebagian orang mungkin ada kayaknya nggak, udah deh biarin aja tuh urusan mereka, nggak bisa. Ketika kalau misalnya memang kita melihat sesuatu, mau itu teman, mau itu nggak kenal, mau itu apapun, dan kita tahu itu ada salah satu pelecehan, salah satu kekerasan, harus samperin, harus beraniin untuk entah itu misalnya, entah itu ngasih tahu atau apa. Karena kalau nggak mungkin juga butuh bantuan, tapi nggak berani, gitu loh. Itu salah satu yang aku lakuin waktu aku di Bali. Aku turun, mereka berantem karena cowoknya udah mengambil motornya si cewek itu, ngedorong si cewek itu, dan aku langsung datang nyamperin. Terus aku langsung teriak minta tolong ke yang motor belakangnya langsung nyamperin juga gitu. Si ceweknya bilang udah ada yang lainnya karena memang dia nggak tahu kalau dia ternyata diadang sama itu cowok gitu. Kita kan nggak tahu dengan small action yang kita lakuin kita bisa ngebantu orang dari stres, pemerkosaan atau apapun itu gitu loh.
Jadi kalau misalnya jalan atau dari lingkungan keluarga atau dari manapun melihat sesuatu yang oh kayaknya ini nggak benar nih, nggak apa-apa kasih tahu aja gitu. That's your humanity kan. That's a Ya. humanity. Berarti Ya. jangan jadi bystander juga ya Mbak, yang cuma ngeliatin dari kejauhan dan kayak takut buat ikut campur, tapi kalau misalnya kita ngeliat kayaknya udah nggak bener gitu, Mbak. Nah, mungkin uh, ini kita harus take action gitu, ya tetap harus take action ya Mbak ya, walaupun kalau misalnya kita nggak berani sendiri, mungkin kita ambil pasukan dulu gitu, mungkin ajak temen yang lain, atau mungkin orang lain buat ngasih tahu gitu ya Mbak ya. Ya, aku sering banget itu kejadian kayak gitu dulu. Entah itu lagi di mana, lagi jalan ngeliat pasangan lagi berantem atau ini dan aku suka ngomong dan aku suka samperin gitu ngasih tahu. Eh, karena mereka udah di situasi yang udah sangat tegang banget kan. Jadi itu ngebikin it's just easy aja datang untuk membantu gitu. Jadi kalau misalnya ternyata dalam lingkungan teman apa dan segala macam dan ternyata dibilang kalau jangan ikut campur ini urusan gue gitu. Itu gue nggak dia baik-baik kalau gue bukan ikut campur tapi ini udah salah. Ya. Udah waktunya untuk macam kan bisa dikasih tahu juga dengan yang baik-baik gitu. Tapi ya mulainya dari kita sendiri sih. Kita berani speak up for ourselves dan dan kita berani untuk speak up for other people too. Ya. Oke Mbak. Nah, terus Mbak ada pertanyaan nih Mbak. Kalau terkait pelaku, sebenarnya tuh apa sih Mbak mereka alasannya melakukan rape jokes ini? Apa cuma iseng aja atau mungkin emang sengaja atau gimana nih Mbak? Kalau menurut Mbak Zola sendiri? Gini, kalau buat yang memang mereka sudah tahu itu adalah pelecehan seksual, sudah tahu itu adalah rape jokes, sudah tahu adalah itu humor tentang seks, pelecehan dan segala macam, ketika mereka memang melakukan itu, mereka nggak punya hati aja untuk ngelakuin gitu. Memang dan memang dengan sengaja aja untuk menyakiti orang. Tapi kalau yang mereka melakukan itu dan mereka mungkin nggak tahu, kan nggak semua orang tahu. Kalau memang mereka yang nggak tahu, ya memang waktunya kita untuk kasih tahu gitu loh. Tapi kadang mereka memang just be ignorance aja, terutama kalau misalnya buat para laki-laki yang selalu menjadikan perempuan suatu objek, gimana jalan kayak calling lah mungkin pakai baju atau gimana lah atau di lingkungan kantor yang paling sering kejadian itu beberapa kali anak di lingkungan kantor dan si ceweknya ngerasa kalau ya udah namanya juga teman kantor dengan kita membiasakan kan jadinya mereka akan biasa terus dan itu jadi kebiasaan mereka sehari-hari jadinya makanya waktunya kita untuk stop itu buat yang nggak Berarti adalah sebenarnya kalau mereka nih sadar nggak sih Mbak melakukan hal itu Mbak? Pasti sadar ya Mbak ya? pasti sadar dong sekarang gini logikanya perempuan dan laki-laki itu mereka ada batasan dalam pertemanan dalam ada boundariesnya juga dan kenapa tiba-tiba ngomongin hal seksual ke orang yang memang misalnya baru stranger kenapa pengen tahu gitu emang nggak bisa yang lain kan bisa ngomongin hal yang lain kenapa harus sesuatu yang berhubungan dengan objek kenapa harus berhubungan dengan gender kenapa harus berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas gitu kan banyak yang lainnya juga kan anyway udah tahu dong mana yang benar mana yang salah gitu jadi kalau misalnya dipikir secara logika mereka tahu nggak itu sebenarnya ya mereka tuh pasti tahu nggak mungkin nggak tahu kan udah diajarin juga anyway gitu tapi bahannya mungkin kalau nggak tahu kalau itu ternyata bercandaan yang tidak boleh gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan sih, Mbak. Apa efek yang mungkin terjadi bagi pelaku yang mungkin ngelakuin itu? Kalau misalnya dia nggak sadar atau itu nggak tahu, itu sebenarnya efeknya apa sih, Mbak? Ke si pelaku Lalu, atau ke ini masih terkait pelaku sih, Mbak. Ada efek yang mungkin terjadi nggak, Mbak, kalau misalnya dia ngelakuin rape jokes ini? gini kalau misalnya memang mereka tidak tahu adalah itu part of the rape jokes ya mungkin mereka akan shame mungkin merasa malu ya tapi kalau yang memang sudah dan yang memang cuek aja is just being ignorance aja gitu efeknya di dia ya bisa jadi mungkin jerah bisa jadi juga yang ulang lagi tergantung personalitinya mereka masing-masing kalau Atau mau memang nyoba cari target lain ya, Mbak ya? mereka kan memang bisa digituin lagi gitu sampai akhirnya karena kan biasanya sekali oh masih oke dua kali oh masih oke tiga kali udah teguran
Udah deh, coba lagi. Namanya manusia pasti mau coba lagi kan. Sampai akhirnya sendiri gitu. Jadi kalau memang ditanya pelakunya itu efeknya apa, ya either mereka jerah atau enggak sama sekali. Iya Mbak, benar-benar. Oke, nah terus nih Mbak, kalau ngomongin tentang dari sisi korbannya nih Mbak, sebenarnya ada efek atau dampak apa aja sih yang bisa ditimbulkan bagi korban ini sendiri Mbak? Udah pasti depresi itu bisa akan Mhm, menimbulkan suatu itu udah pasti. mhm, Setiap orang itu menanggapi sesuatu beda-beda. Ada yang memang mereka jadi numb, mhm, ada yang nambi, ada yang memang reaksinya adalah jadi sangat depres, nggak mau ketemu orang, ya itu jadi trauma yang sangat dalam dan harus butuh professional help. Jadi sangat hati-hatilah ketika bikin jokes karena kita nggak pernah tahu jokes kita itu justru akan bisa merusak mental seseorang. mhm, Jadi kalaupun memang mau bikin jokes, jokes yang memang jokes membangun juga gitu, bukan jokes yang berhubungan dengan objek dan seksualitas, mau itu laki-laki, mau itu perempuan. Yang apalagi kalau misalnya menggampangkan hal-hal yang atau kalau nggak kita deh misalnya cewek-cewek gitu ya, itu kan namanya kita sama cewek-cewek ngeliat cowok misalnya yang seksi, gila itu badannya pengen diperkosa deh, aduh pengen mhm, dipakai misalnya mhm, gitu. mhm, Ternyata makin kedenger itu makin terbiasa, oh ternyata itu biasa ya. mhm, Padahal kalau itu di lingkungan perempuan yang ngomong, kalau misalnya tiba-tiba ada laki-laki yang dengar dan dia ngerasa gak nyaman gituin. mhm, Jadi pelecehan itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki-laki. Malahan mulut perempuan lebih tajam sebenarnya. Kalau misalnya udah mau mhm, ngomongin sesuatu gitu. mhm. Jadi jangan menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya tidak normal. Oke Mbak. Nah berarti itu efeknya sebenarnya ini besar banget ya Mbak. Bahkan kita nggak tahu mungkin dampak ke psikisnya korban ini sampai sejauh mana. Mungkin bisa sampai PTSD juga ya Mbak, depresi, sampai stres, gangguan tidur. Aduh, itu kasihan banget sih dan susah gitu buat nggak bisa dibalikin seperti sedia kala gitu ya Mbak ya. Kalau udah kayak gini nih. Aduh. Mm-mm. Kayak aja deh, gelas sudah pecah, Iya. bisa balik nggak? Enggak. Jadi ketika melakukan sesuatu, coba dipikir dulu. Ketika melakukan bercandaan, coba pikir dulu, gue penting nggak ngomong ini? Ini akan nyakitin orang atau enggak? Akan menyinggung orang atau enggak? Gitu. Kalau memang ngerasa nggak penting, ya better just diem aja udah. Gitu. Kalau memang ngerasa tahu ini bakal merusak orang gitu ya, bakal bikin malah nyakitin hati orang misalnya gitu. Dan efeknya ada bisa jadi trauma, bisa jadi PTSD, bisa jadi depres, banyak loh yang begitu loh. Mm-mm. Dan better jangan. Mhm. Dan kita sebagai society juga harusnya tidak menormalisasi hal seperti ini ya Mbak ya. Aduh, Jangan sangat-sangat aduh. ya, atau Iya. kalau nggak juga sering ngomong gini, ya laki-laki Mhm, biasa cheating, ya mhm, laki-laki juga biasa lah, laki-laki namanya juga biasa lah, namanya perempuan gini. Yang gitu-gitunya tuh kita mhm, membiasakan sesuatu yang sebenarnya tidak biasa. mhm. Jangan, karena Oke. otak kita udah ke-train untuk ya udahlah juga biasa gitu loh. Jadi makanya jadi biasa. Oke, nah Mbak, kalau menurut Mbak Zola nih, apakah korban bisa memiliki potensi untuk menjadi pelaku Mbak di kemudian harinya gitu? Bisa, kemungkinan itu bisa terjadi karena sakit hati jadinya begitu. Hmm. Ada juga kayak misalnya aku kemarin lagi share sama temen juga, salah satu ngobrolin tentang reproduksi perempuan gitu ya, yang Mhm, dimana kita perempuan kadang ketemu, hai apa kabar, ini yang buat yang mereka baru-baru menikah jadi mhm, menggurui yang belum menikah ya, yang misalnya baru aja mhm, nikah atau aduh punya anak enak tahu, ada yang diurusin, aduh punya suami punya nikah itu enak lagi ada yang ngurusin, ada yang nemenin bobo, ada yang macam-macam, jadinya seolah kayak menggurui si lo sih masih single masih ini udah dan buru-buru nikah buru-buru punya anak mhm, gitu loh, belum tentu orangnya nikah mau punya anak, belum mhm, tentu orang hanya mau nikah gitu loh, kan nggak semua orang memang mau nikah gitu.
ternyata setiap dia waktu itu ngomong kapan punya anak, dia melakukan reaksi itu karena ketika dia menikah, dan ketika dia menikah itu selalu ditanya sama keluarganya kapan punya anak, dan dia ngelakuin itu ke orang lain. Jadi kayak Kayak balik. proyeksi dirinya gitu ya, Mbak. Yang dia nggak bisa lakuin hal itu ke dirinya gitu, nah dia ngelakuin ke orang lain. Oke, Jadi sangat itu mungkin bisa terjadi ya, Mbak. ketika jadi victim, ketika jadi jadi korban, tiba-tiba jadi pelaku karena sering, ya, makin sering dihantam terus, ternyata traumanya nggak hilang segala macam, yang keluarnya adalah jadi lebih, gue akan ngelakuin ini gitu ke orang lain juga, jadinya gitu. Jadi buat kita mungkin itu sesuatu hal yang kecil, buat kita itu mungkin sesuatu bercandaan, tapi buat orang itu sesuatu yang besar. Oke, Mbak. Nah, terus Mbak, apa bedanya rape jokes dan sexist jokes kalau menurut Mbak Zola? Sebenarnya Bedanya tuh apa sih, hampir Mbak? rape jokes itu sebenarnya hampir sama, sama-sama ada unsur pelecehan, penghinaan, merendahkan. Cuman kan rape jokes ini lebih lebih apanya lebih fokusnya tuh tentang pemerkosaan. Yang dulu biasanya mereka suka pakai stand up tentang Iya. tentang melakukan pemerkosaan gitu loh, malah dijadiin bahan lucu. Ketika yang mendengar pun jadinya tertawa karena mungkin ngerasa kalau oh iya jadinya lucu, tapi buat korban jadinya kayak merasa offended dan merasa jadi kayak kok jadi di bahan lelucon gitu loh. Kalau yang seksi joke ya lebih kayak kayak apa, ya itu kayak misalnya aduh, bibirnya tipis dia pengen cium misalnya, Hmm. yang gitu kelihatannya bercanda, atau kalau nggak yang kayak tadi aduh kayaknya badannya sesip banget kayak pengen bawa tidur deh, sesama sesama kita sebenarnya Iya, ya. Kadang sama, kita pokoknya intinya sendiri ini ya, Mbak, seksi. apa kadang keceplosan padahal kayak mau muji atau apa gitu ya, Mbak ya. Tapi nggak sadar kalau itu ternyata rape jokes atau mungkin lelucon-lelucon yang nggak seharusnya kita lontarkan ke sesama kita gitu atau ke orang lain gitu ya, Mbak. Ya, sebenarnya hampir sama. Intinya kalaupun memang mau bikin jokes, bikinlah jokes yang memang tidak ada hubungannya dengan rape atau seksi atau gender atau apapun objek yang berbentuk manusia gitu loh. Jadi Hmm. jangan jadi ya bercandaan kan macam-macam, bisa bercandaan yang lain juga, nggak mesti bercandaan itu. Oke, buat teman-teman yang mau masih ada pertanyaan, boleh banget. Nanti akan kita jawab ya, Mbak. Akan kita bahas. Nah, terus Mbak, kalau misalnya nih, sebenarnya rape jokes ini bisa dihindari nggak sih, Mbak? Rape jokes itu gini, bisa dihindari buat aku ya. Ketika sadar, ini buat para pelaku, ketika sadar kalau itu adalah salah satu rape jokes, ya sadar ya jangan ngomong gitu loh. Tapi kita nggak bisa stop itu untuk orang melakukan rape jokes ke kita. Iya. Itu sesuatu yang kontrol kan, dari luar. Tapi actionnya bisa. How the way we react to it, then we can control. Tapi kita nggak bisa kontrol apakah orang akan melakukan itu atau orang nggak akan melakukan itu ke kita. Tapi buat para pelaku yang memang sadar kalau itu part of the rape jokes atau part of the sexual harassment, then better stop. Jangan memang jadi dilakuin juga gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa stop nggak, buat para pelaku yang sadar ya bisa stop. Tapi kita nggak bisa kontrol orang lain nggak melakukan itu ke Iya. kita. Sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Ya, benar-benar. Karena udah terjadi juga ya, Mbak, kalau misalnya rape jokes ini sudah dilontarkan dan akhirnya tinggal tergantung cara kita mereactnya, atau menanggapi dari jokes ini tuh yang seperti apa gitu. Reaksinya kita yang sebenarnya yang bisa kita kontrol. Iya. Mau kita diem, kita langsung kesel atau kita marah atau kita mau apa, reaksinya kita sebenarnya kita bisa kontrol. Tapi orang untuk tidak melakukan rape jokes ke kita kan udah kejadian mobil gitu. Iya. Buat apa kontrol untuk tidak jadi ngomong gitu. Oke, Mbak. Nah, kalau misalnya nih, Mbak, apa yang bisa dapat kita lakukan ketika kita menegur tapi respon dari pelempar jokes itu dia kayak ngomongin baperan amat sih, ini kan cuma bercanda atau misalnya apa gitu. Nah, kita tuh Nggak apa seharusnya menanggapinya nih seperti apa sih, Mbak? gini. Jadi
namanya orang ketika melakukan sesuatu bercandaan itu kan part of the gaslighting. Ketika mereka jadiin itu job, berarti kan dia nggak menghargai perasaan yang ngomong ini. They don't validate their feelings gitu. As a human being, we validate other people's feeling juga kan. Jadi mungkin dianya mungkin dia nggak tahu atau gimana. Tapi dengan kita ngasih tahu dan kita nganggap ini nggak boleh, itu nggak boleh dan ngasih tahu, terserah dia mau terima atau enggak. Tapi dengan kita ngasih tahu, that's our responsibility untuk ngasih tahu ke dia kalau itu nggak boleh. Lo aja yang bercanda, itu bukan bercandaan yang sehat. Gue bukan sensi, tapi itu emang nggak boleh. Cek aja, sudah di Google aja kalau nggak. Paling gampang kan. Ini nggak boleh gitu loh. Mereka bisa kalau teman-teman. Jadi ya rasanya Oke, Mbak. kasih advice aja. Kalau memang tanggapannya di dia begitu aja, udah pesan ya udah. Kalau memang misalnya itu temen deket dan ternyata dia aware dengan itu, ya itu balik lagi kamunya masih mau berteman dengan orang yang seperti itu atau enggak sih. Oke, Mbak, ini mungkin aku ada pertanyaan terakhir sih, Mbak. Kayak misalnya nih, Mbak, kan pada kasus tertentu mungkin orang ada yang salah mengartikan antara flirting dengan mungkin kayak sexual harassment atau mungkin kayak jokes-jokes yang nggak sepantasnya. Nah, ini apa sih, Mbak? Ada tipsnya nggak untuk membedakan apakah ini sebenarnya, oh dia nih lagi flirting aja atau lagi misalnya pas lagi PDKT tapi kok kayak gini ya gitu. Nah, ini ada tipsnya Mbak untuk membedakannya. Kalau misalnya flirting, jadi flirting itu kan adalah you showing it that you're attracted to them from eye contact, ya. Eye contact berarti eye contact yang memang kelihatan sebenarnya mana mata yang memang lagi ngeliatin flirting atau memang mata melakukan pelecehan seksual, ngeliat atas bawah. Ketika ngobrol ngeliatnya ke bibir atau ketika ngobrol ngeliat ke salah satu badan kita yang memang nggak harusnya dilihat nggak gitu. Misalnya kayak cowok ngobrol dada, part of the sexual harassment. Kalau misalnya masih eye to eye, still okay. Tapi nggak juga dengan natap yang lama gitu ya, terus makan gitu ya. Jadi sebenarnya flirting itu lebih ke our body language-nya, smile-nya, eye contact-nya, ngobrolnya gimana. Dan ada sebagian orang flirting itu mereka masih nyentuh. Again, part badan yang mana dari diri kamu yang sebenarnya it's okay untuk disentuh. Cuman kamu yang tahu. Disentuh itu kan bukan berarti kadang kan mereka dengan hai apa kabar gitu ya. Misalnya cuma dengan sentuhan itu oke. Tapi buat sebagian orang mungkin itu nggak oke gitu. Iya. Jadi tahu dulu. Paling gampang adalah menandakannya ketika seseorang melakukan sesuatu dan kamunya mulai merasa nggak nyaman. Itu adalah sudah memasuki ranah privasinya kamu gitu loh. Jadi kalau kau ngomongnya kayak udah mulai ngarah-ngarah ke seks nih, then stop it aja. Sorry, but I don't like the way you talk to me. Gitu. Oke, wah ini obrolan kita nggak terasa Mbak udah 1 jam. Terima kasih Mbak Zola atas waktunya dan kesempatannya nih bisa ngobrol-ngobrol banyak banget. Dari tadi kita udah ngebahas dari A sampai Z gitu ya Mbak, terkait pelecehan seksual, terus ada seksual edukasi juga, terus ada rape jokes. Thank you so much Mbak. Mungkin dari Mbak Zola ada closing statement mungkin buat teman-teman atau sahabat berproses di sini. Oke. Mungkin buat aku sih mulai dibiasakan untuk say no, ya, mulai membiasakan diri no, kenalin diri kita sendiri dulu, look into yourself, mana hal-hal yang memang harus dan tidaknya itu apa, your boundaries-nya harus ada, boundaries antara teman, family, keluarga dan lain-lainnya juga, dan jangan menormalisasikan sesuatu yang sebenarnya tidak normal. Itu aja sih buat aku. Oke, terima kasih banyak Mbak Zola. Selamat melanjutkan aktivitas. Sama-sama. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Mbak, dengan topik lainnya gitu. Ya. Oke, bye. Oke, bye Mbak. Oke, itu dia tadi teman-teman obrolan kita, Ruang Berproses bersama dengan Mbak Zola Yohana, ngebahas tentang rape jokes. Is it really matters? Is it really too much or we are being too sensitive? Nah, teman-teman,
Oke, ada yang bilang terima kasih Mbak Zola. Nah, teman-teman jangan lupa di hari Sabtu kita akan ada kelas berproses tentang journaling. Nah, buat teman-teman yang mau tahu journaling itu seperti apa, gimana cara memulainya journaling, atau apa aja sih yang harus ditulisin di dalam journaling, nah bisa langsung ikutan kelasnya, bisa cek topiknya di ruang berproses, dan juga bisa langsung daftar nantinya. Oke, selamat sore semuanya.